Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita ketiga, gitu ya. Untuk materi pertemuan ketiga dari pengantar perpajakan, saya akan membahas ya kalau misalnya di pertemuan ketiga ini adalah gabungan dari materi ketiga dan keempat ya. Jadi nanti videonya saya akan pisah dan materinya tetap satu, gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya materinya bisa kalian lihat di slide ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, di sini saya udah jelaskan nanti ada pertemuan ketiga dan keempat gitu ya. Berupa kayak PWP, PKP, SPT dan SPP. SSP. Oke, saya lanjut. Nah, tetap muka ketiga dan keempat itu berupa materinya kayak pengertian NPWP, dari fungsi NPWP bagi wajib pajak, terus pentingnya PKP, terus hapusnya NPWP, terus fungsi SPT, terus ada tata cara pengisian SPT, terus ada pembetulan SPT dan nama fungsi SSP ya, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini sanksi ya, di sanksi Undang-Undang KUP pasal 39. Saya konfirmasi untuk yang ini materi di pertemuan keempat gitu ya. Pertemuan keempat ini akan membahas tentang sanksi Undang-Undang KUP pasal 39. Wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan dan menggunakan tanpa hak NPWP mengumpulkan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana paling singkat sekitar 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali pajak berutang atau kurang bayar gitu ya. Terus pidana tersebut dilipat gandakan apabila seseorang melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selamanya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan ya. Lanjut. Nah, ini masih lanjut ya. Gitu. Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau penyampaian SPT, keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dengan rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pengkreditan pajak, ancaman pidana paling singkat 6 bulan atau paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 4 kali jumlah restitusi ya. Tadi yang dimohon atau dikompensasi oleh wajib pajak itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada surat pemberitahuan yaitu berupa SPT ya. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih ya. Nah, SPT itu sendiri harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab mohon maaf di sini angka Arab jika ada ketentuan gitu ya. Jika perusahaan itu dia emang harus menggunakan mata uang Arab gitu ya. Atau dengan misalnya kayak pergi haji ya, kalau misalnya pergi haji kan emang harus dengan huruf Arab dan segala macam umroh dan segala macam. Kayak satu mata uang rupiah terus mendatangi serta menyampaikan ke kantor DJP dan berdasarkan dengan hukum yang ditetapkan oleh DJP dan pasal 3 Undang-Undang KUP itu sendiri. Kita lanjut ya. Di sini pengertian ya. Di sini pengertiannya kita bisa jelaskan kayak misalnya ini benar ya, maksudnya ya dalam perhitungan ya harus benar, terus penerapan ketentuannya harus benar, terus sama penulisannya harus benar gitu ya. Terus lengkap, maksudnya lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak sebagai unsur yang dilaporkan dalam SPT, jadi emang harus lengkap. Terus yang ketiga adalah jelas, yaitu melaporkan asal usul dan mana sumbernya dari objek pajaknya, unsur-unsur yang dilaporkan dalam SPT gitu. Oke, selanjutnya. Surat pemberitahuan. Ini surat pemberitahuan SPT masa capital pasal 21, 22, 23, 25, kata ayat 215 itu PPN pemungutan PPNBM. Jadi surat pemberitahuan SPT tahunan PPH Badan itu 1771 yang kalau masalah kodenya ada juga 1771 US dollar itu apabila mata uang asingnya bagi pembukuan ya maksudnya mata uang asing kalau secara dolar. Terus PPh wajib pajak pribadi itu masalah 1770 terus pasal 21 1721 untuk kantor cabang pusat gitu ya. Seperti itulah. Terus untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di website langsung di www.pajak.go.id. Oke, selanjutnya. Di sini fungsi SPT bagi pengusaha. Gimana nih? Sarana melaporkan untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
dan untuk melaporkan tentang pembayaran pajak yang dilaksanakan sendiri melalui pemotongan pajak lainnya dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya. Yang kedua adalah menghasilkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak gitu ya. Ketiga adalah harta dan kewajiban. Yang keempat adalah pembayaran pemotongan pungutan pajak eh, orang pribadi atau badan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perpajakan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada fungsi SPT bagi PKP ya. Di sini ada pengkreditan pajak masukan atau pajak waran, terus ada pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh PKP melalui pihak lain atau satu masa pajak ya, satu masa pajak itu. Bisa lanjut. Nah, di sini fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut gitu. Maaf. Pemotong atau pemungut ya gitu. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban yang dipotong atau dipungut atau disetorkan gitu ya. Terus mengisi SPT dan mengisi formulir SPT tahunan berdasarkan bisa berbentuk surat ya atau kayak kertas berupa lembaran kertas. Terus ada juga bersifat elektronik yaitu melalui media massa gitu ya. Harus ditulis dengan jelas, diketik dengan jelas, lengkap gitu ya. Dan benar gitu ya berdasarkan komponen yang tadi benar, lengkap, jelas. Pembetulan SPT. Apabila ada pengisian SPT yang ternyata terdapat kekeliruan, wajib pajak atas kemauan sendiri berhak untuk melakukan pembetulan gitu ya dengan syarat oleh DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan gitu. Terus tindakan pemeriksaan dimaksud apabila surat pemberitahuan atau SP3 disampaikan kepada wajib pajak gitu ya. Oke, selanjutnya jenis pembetulan SPT-nya sendiri dibetulkan sehingga SPT menyatakan rugi atau lebih bayar pembetulan harus disampaikan paling lama 2 tahun ya sebelum daluarsa. Penetapannya 5 tahun setelah saat rentang pajak atau berakhir masa pajak gitu ya. Terus selanjutnya adalah dibetulkannya atas kemauan sendiri sehingga perhitungan jumlah pajak terutang berubah dari semula kekurangan pajak akibat pembetulan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran bagi bulan dihitungnya per 1 bulan ya. Bisa lanjut. Ini sanksi administrasinya bisa kalian lihat ya, misalnya 500.000 untuk SPT PPN, masa masuk ke masa PPN, atau 100.000 untuk SPT masa, 1 juta untuk SPT tahunan PPH badan, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Bisa lanjut. Fungsi surat setoran pajak di sini ada yaitu SSP ya, surat setoran pajak atau SPP. Yaitu adalah dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak berhutang. Fungsinya kayak pembayaran PPN impor, pembayaran PPN bendahara, dan juga impor, PPN bendahara, terus final dan transaksi hak atas jadi ya gitu ya. Terus sendiri PPN final persewaan, terus ada PPN bunga gitu ya. Selanjutnya, nah sekian materi dari materi ketiga gitu ya, dan juga sekian juga untuk materi keempat karena ini materi ketiga dan keempat gabung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.